Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Pejuang Sel. Oke, ini saya dapat servisan ya. Ini tipe Samsung J2 Core dengan kendala tombol on off-nya itu susah ya teman-teman. Dan ini disuruh membetulkan tombol on off-nya supaya enak ya. Tapi untuk pembongkaran HP ini melalui LCD ya teman-teman. Jadi resikonya itu pecah. Nah, ini saya cek untuk LCD-nya ya. Dan saya melihat LCD-nya itu sudah retak dan juga sudah banyak tompelnya ya, atau noda-noda hitamnya itu sudah banyak. Sebenarnya HP ini sudah saya konfirmasi kalau risikonya itu pecah ya, tapi tidak masalah katanya, disuruh mencoba saja. Oke, ini akan saya cek untuk LCD-nya ya teman-teman. Apakah LCD-nya itu masih normal? Dan nanti setelah pencopotan LCD akan kita cek ya, harus seperti semula ya, harus seperti awal pengecekan seperti ini untuk tampilan LCD dan sentuh-sentuhnya. Sebenarnya kalau untuk kasus tombol itu sangatlah gampang teman-teman, tapi kalau HP ini yang masuk atau yang servis jadi sangat susah. Karena apa? Karena untuk pembongkarannya itu melalui LCD, itu yang membuat resikonya itu besar ya. Oke, ini sudah sampai ke menu ya. Ternyata LCD-nya seperti ini. Setelah kita tahu LCD-nya di awal seperti ini, barulah kita akan bongkar HP-nya ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini cuannya tidak seberapa ya teman-teman, karena HP-nya sendiri kan tergolong HP tipe lama ya. Jadi tarikannya itu tidak seberapa, tapi kerjanya itu harus ekstra hati-hati ya, supaya LCD-nya itu aman, tidak pecah atau tidak menambah kerusakan. Oke, seperti biasa ya teman-teman, akan saya panaskan menggunakan blower supaya lem-lemnya itu sedikit cair ya, atau sedikit meleleh supaya tidak terlalu melekat ya untuk lemnya. Oke, seperti ini cara memblowerannya. Jangan ditembak di satu titik ya teman-teman, supaya tidak rusak untuk LCD-nya. Biasanya kalau LCD kepanasan itu menguning ya, tampil tapi ada noda kuningnya. Oke, ini akan saya belah saja, akan saya seset seperti ini ya. Ini kayaknya tidak terlalu sulit ya teman-teman, sepertinya ini sudah pernah dibongkar. Oke, ini akan saya lepas untuk soketnya, soket LCD ya. Pelan-pelan saja ya teman-teman, tidak usah terburu-buru, karena mengingat LCD-nya itu juga sudah cacat, jadi harus ekstra hati-hati. Oke, dan ini orangnya nungguin ya teman-teman. Kalau saya ditungguin kasus seperti ini malah seneng ya, karena supaya tahu resikonya itu seberapa besar untuk pembongkaran HP-nya. Oke, ini sudah mulai kesulitan ini saya ya. Kelihatannya di bagian ini lemnya yang agak rekat itu ya. Oke, ini saya pakai kuku seperti ini biar bisa merasakan ya teman-teman. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, karena ini LCD-nya sudah cacat ya, sudah retak, itu rawan sekali retak dalam ya. Jadi LCD-nya itu rawan sekali pecah di bagian dalam kalau sudah retak gelasnya seperti ini. Oke, ini akan saya bantu pakai cutter seperti ini ya teman-teman. Saya cungkit-cungkit pelan-pelan saja supaya selamat LCD-nya ya. Oke, ini masih sulit ya teman-teman, masih sulit untuk pelepasan LCD-nya, dan saya akan bantu lagi menggunakan blower ya. Di bagian atas ini sepertinya agak tebal untuk lemnya, dan saya panaskan di bagian atas saja seperti ini ya, secara merata. Nah, ini
Saya lebih suka itu menggunakan kuku seperti ini ya teman-teman, karena bisa merasakan. Kalau pakai alat itu menurut saya tidak bisa merasakan ya. Seumpamanya pakai mika seperti ini, itu menurut saya lebih berisiko ya. Nah ini kan susah, ini rawan sekali retak ya. Kalau dirasa sudah berat, kita bantu pakai thinner ya teman-teman. Nah ini saya gesekkan, itu kan berat ya, jadi saya bantu memakai thinner supaya lemnya itu meleleh ya, tidak terlalu rekat. Oke, seperti ini pelan-pelan saja, karena di sini di bagian fleksibel ini ya teman-teman. Untuk fleksibelnya LCD ini itu ada di bagian atas, jadi untuk penyesetannya itu di pinggir-pinggirnya saja, tidak usah terlalu masuk ya, takutnya itu mengenai fleksibelnya. Oke, ini sambil saya intip-intip ya teman-teman, untuk melihat lemnya itu di bagian mana yang masih lengket. Oke, ini sudah mulai terlepas ya. Nah seperti ini. Dan ini akan saya coba tes lagi ya teman-teman, apakah masih nyala, apakah sudah remuk dan hancur ini LCD nya. Dan ini akan saya pasangkan baterainya, lalu akan saya coba cas ya, apakah masih nyala. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, masih nyala ya teman-teman untuk LCD nya. Oke, ini sudah muncul persentase, berarti ini untuk pelepasan LCD nya sudah aman ya. Oke, sudah sukses untuk pelepasan LCD nya, dan ini sudah aman dari resiko ya teman-teman. Tinggal masuk ke intinya HP ini untuk membetulkan tombol powernya. Nah ini untuk baut-bautnya itu di bawah CD ya teman-teman. Ini akan saya bongkar semua untuk baut-bautnya. Untuk pembongkaran baut akan saya percepat ya teman-teman, karena ini sudah termasuk ringan ini ya, sudah tidak mempunyai resiko lagi. Oke, ini sudah kebuka untuk backdoornya ya teman-teman. Untuk tulangannya itu sudah kebongkar. Ini akan saya masuk ke intinya untuk mengakal tombol on off nya. Untuk pengakalan ini ada banyak cara ya teman-teman ya, menurut perkiraan teman-teman sendiri gimana awetnya dan gimana enaknya itu ya. Kalau ini saya biasanya itu akan saya ganjal saja. Saya ganjal menggunakan bekas kartu SIM ya teman-teman. Tapi biasanya kalau untuk pengakalan tombol itu tidak bisa satu kali jadi ya teman-teman, jarang sekali satu kali jadi langsung tombolnya enak atau langsung sukses, itu jarang sekali ya. Biasanya kalau saya itu butuh berkali-kali ya, jadi bongkar pasang seperti itu tidak masalah ya teman-teman, karena itu hal yang wajar. Kita akan mencari gimana enaknya untuk tombolnya supaya kuat, awet, jadi usernya itu tidak komplain ya, dan tidak bolak-balik. Sebenarnya itu gampang ya teman-teman, untuk tombol yang masuk ke dalam seperti ini kita tinggal tambahin ganjal sudah beres ya. Tapi berhubung yang masuk tipe ini, jadi menjadi sangatlah sulit karena pembongkarannya itu dari depan ya. Oke, ini videonya saya percepat ya teman-teman. Untuk teman-teman pasti sudah bisa ya untuk mengakalin tombol yang seperti ini, makanya videonya saya percepat. Karena kasus ini menurut saya enak ya teman-teman, dan gampang untuk pengakalan tombol itu, makanya videonya saya percepat. Tapi ini saya sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman, karena ini bongkar pasang untuk mencari tombolnya itu supaya enak dan dirasa awet ya. Oke, ini akan saya tes ya teman-teman, dan ini sudah enak sekali pencet, HP sudah hidup. Kita tunggu dulu sampai ke menu ya.
untuk pengecekan tombolnya itu apakah sudah lancar. Oke, ini HP sudah masuk ke menu. Nah, sudah aman ya. Nah, seperti ini sudah enak. Ini akan saya pasang semua baut-bautnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan langsung rapikan saja karena ini juga sudah ditungguin sama yang punya. Setelah pemasangan semua baut-bautnya selesai, akan saya lem ulang ya untuk LCD nya, tapi saya akan lem sedikit-sedikit saja supaya kalau ada kasus lagi itu tidak begitu susah ya untuk pembongkaran LCD. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Menurut saya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.